Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? Yeah, last meeting, I explained something about ini telling the time, yeah. And I taught you in two ways. The way how to tell the time itu ada American style, ya, sama British style. Bagi yang belum paham, so please watch the video over and over till you understand. Sampai kamu faham. Okay, so today, right now, I'm going to focus on this content. Tak ada lubang game sama present tense. But anyway, tentang present tense kamu sudah pernah belajar, okay? So, I'm going to refresh something about this. Mudah-mudahan langsung ingat aja ya present tense itu yang gimana. Here we go. Ini jalannya ke sini. Sorry. Ini agak acak-acakan. Okay, page 94. Can you tell me the time we start and do you know the time is it? Bisakah kamu memberitahu saya kapan kita mulai? Do you know the time is it? Kamu tahu nggak jam berapa sekarang? When do we play Takada Lubang game? Kapan kita akan main Takada Lubang game? What time is it? Jam berapa ini? Okay, let's go to the next page. A quarter itu seperempat atau 15 menit, kemarin sudah dijelaskan. A half itu artinya setengah atau 30 menit, kemarin sudah dijelaskan. Past itu artinya lebih. To artinya kurang. Ini dipakai untuk British style. Dimana kalau British style itu ya menitnya dulu, kemudian to atau past, kemudian baru jamnya. Ya, kita skip untuk bagian ini karena kita ada banyak teks yang harus ditranslate. Okay, here we go. There is a dialogue. I'll read it and translate it. Hello, Mega. Do you know the time we practice playing Takada Lubang game in the school field today? Halo Mega, kamu tahu nggak jam berapa kita latihan main Takada Lubang game, permainan Takada Lubang in the school field, di sekolah, di lapangan sekolah today, hari ini? Yes, I do. We play it after school time. Is over at 3:30. Ya, saya tahu. Kita main itu setelah jam sekolah ya. Jam 3 lewat 30 menit. Oh, I see. Oh ya, saya paham. How long do we play it? Berapa lama kita memainkan itu? We need an hour to play. Kita butuh 1 jam untuk memainkannya. I think that's too long. Saya kira itu terlalu lama. How about playing only for 30 minutes? Gimana kalau kita main 30 menit aja? Yeah, that's cool. Okay, baiklah. We can finish the game at 4 o'clock. Kita bisa menyelesaikan permainannya ya at 4 o'clock, jam 4. Kita selesai mainnya itu jam 4 in the afternoon, di sore hari. Okay, see you later. Okay, sampai jumpa. See ya, sampai jumpa. Okay, we skip this. Oh ya, ya. Ini nanti di Google Form akan ada soal semacam ini mungkin ya. Ya, kamu harus menghitung durasi waktu ya. Nah, contoh ya, number 1. I have to clean my bedroom for 10 minutes. Saya have to harus clean membersihkan my bedroom kamar saya selama 10 menit. And I start at 4 p.m. dan saya mau memulainya jam 4. What time do I finish in cleaning my bedroom? Jam berapa saya selesai membersihkan my bedroom, kamar saya? Start jam 4, kemudian harus membersihkan bedroom itu 10 menit. Berarti selesai jam berapa dong? Ya, jam 4 lewat 10. Gitu ya. So, how to say jam 4 lewat 10 dalam bahasa Inggris gitu ya. She goes home at 12 o'clock at noon. When does she arrive at her home? Dia pulang jam 12 ya. Kapan dia nyampe di rumah? Nah, ini agak membingungkan ini. Seharusnya dikasih tahu dulu jarak antara sekolah sama rumah dia itu berapa menit dia butuh untuk sampai rumah gitu ya. Ini pertanyaannya kurang lengkap ya. Dan seterusnya.
Ya, intinya nanti di Google Form akan diminta kalian sedikit-sedikit menghitung. Ya, kira-kira jika dibutuhkan sekian menit, kemudian suatu pekerjaan dilaksanakan startnya jam sekian, selesainya jam berapa, gitu ya. So I will give you a kind of question like that. Coach Syarif akan kasih kalian pertanyaan semacam itu. Okay, now kita ke simple present tense. Okay, I'm going to make it fast. Karena kalian sudah pernah belajar ini, saya Mr. Sharif akan bikin ini cepat aja. Ya, present tense itu dipakai kalau kalian ingin menjelaskan tentang sebuah fakta ya dalam daily activity, dalam kegiatan sehari-hari, kegiatan yang rutin dilakukan ya. Misalkan tiap pekan gitu ya, tiap tahun misalkan saya pergi ke Jogja tiap bulan Juli misalkan, itu kan rutinitas ya, setiap bulan Juli rutinitas, maka pakai present tense ya. Something like that, sesuatu yang seperti itu ya. Pokoknya present tense dipakai untuk suatu fakta ya, atau juga untuk kegiatan rutinitas. Ya, sekarang itu fungsinya. Sekarang susunannya. Bagaimana cara membuat kalimat dalam bentuk present tense? Ya, subject, verbnya pakai verb 1 ya. Kemudian the rest of the sentence, sisa kalimatnya ya. Oke, contoh ini dibagi dua ya. Kalau subjeknya Dewi Ayu atau Ayu Dewi, maka verbnya itu tidak pakai s. Tapi kalau subjeknya he, she, it, maka verbnya harus ditambahin s ya. Ya. Misalkan nih ya, she takes studying English 2 hours at classroom every Monday. Ya, dia belajar ya, terjemahan enaknya, dia belajar bahasa Inggris selama 2 jam di kelas setiap Senin. Ya, take-nya pakai s karena subjeknya she. Kalau subjeknya diganti dengan they, maka take-nya nggak perlu pakai s. Gitu ya. Itu singkat saja. Now I want to go to here, this paragraph. I'll give you the translation. We can play it. Kita bisa memainkannya. Today, Damar and his friends play Takada Lubang game together. Hari ini Damar dan teman-temannya memainkan permainan Takada Lubang together, bareng-bareng, sama-sama. Check this out. Play-nya nggak pakai s. Kenapa play-nya nggak pakai s? Karena subjeknya lebih dari satu, Damar dan teman-temannya. He plays in the big field beside his house at 3 o'clock in the afternoon. Dia bermain di lapangan yang luas ya, di samping rumah dia pada jam atau pada pukul 3 sore. Perhatikan, play-nya sekarang pakai s. Tadi play-nya nggak pakai s, sekarang play-nya pakai s. Kenapa? Karena subjeknya he. Before they play it, they divide themselves into 2 groups. Sebelum mereka memainkannya, mereka membagi orang-orang tersebut membagi diri mereka ya, into 2 groups, menjadi 2 kelompok. Check this out. Divide-nya nggak pakai s, membagi, karena subjeknya they. The first group consists of Damar, Arya, and Haikal. Then the second group consists of Rama, Fatir, and Dandi. Ya. Grup pertama terdiri dari Damar, Arya, dan Haikal, dan grup kedua terdiri dari Rama, Fatir, dan Dandi. Let's go to the next page. Firstly, pertama-tama Damar makes a hole to put a wood. Pertama-tama Damar membuat sebuah lubang untuk kayu ya, untuk menaruh kayu. His group is the first group to start playing. Kelompok dia ya adalah kelompok yang pertama main. They are ready to hit the wood. Mereka siap untuk memukul kayunya. While the second group is ready to catch it. Sementara itu, the second group kedua siap untuk menangkap kayu yang dipukul oleh Damar. Ya, jadi ini nanti dipukul begini. Nanti ini yang di sini nih, grup yang kedua, dia menghadang kayu itu ditangkap gitu sebelum si kayu sampai ke tanah. Kemudian mana lagi? Secondly, kedua, one of the first group members takes and hits the wood from a hole too high.
Mana nih? Berikutnya atau kedua, salah satu dari anggota grup pertama ya mengambil dan memukul kayu dari lubang sampai tinggi gitu ya. Then the second group attempts to catch the wood because they will win if they can catch the wood. Kemudian grup yang kedua mencoba untuk menangkap the wood, kayunya, karena mereka akan menang jika mereka bisa menangkap kayu tersebut. Lastly, kemudian terakhir, the second group gets the wood. Grup yang kedua mendapatkan kayunya, so they win and change the position. Jadi mereka menang dan mengganti posisi mereka. Mengganti itu maksudnya mereka maksudnya gimana? Grup kedua sekarang giliran yang pukul kayu ya, dan grup pertama yang giliran jaga atau menunggu kayu yang dipukul supaya mereka tangkap nih sama grup yang pertama. Sekarang grup kedua yang mukul gitu. So they win and change the position better to hit the next wood. So they, kelompok kedua, menang dan bergantian posisi sebagai pemukul untuk memukul kayu berikutnya. Damar and his friends are really happy to play Takada Lubang game. Damar dan teman-temannya sangat senang bermain permainan Takada Lubang. He plays it in 45 minutes. Mereka bermain selama 45 menit and finishes dan menyelesaikan the game permainan tersebut at a quarter to 5, jam 5 kurang seperempat atau jam 5 kurang 15 menit. After he finishes it, setelah mereka selesai memainkan game tersebut, he takes home with his friends. Dia pulang bersama teman-teman dia, and ask his friends, dan meminta teman-temannya to play it again on the weekend, untuk main lagi on the weekend, akhir pekan. Gitu ya, itu cara bermain game Takada Lobang, dan itu tadi penjelasan tentang present tense. Oke, sekarang Takada Lobang game. Takada Lobang game is one of the traditional game from Betawi. Takada Lobang adalah permainan tradisional dari Betawi. This game is also called Kalawadi. Permainan ini juga disebut sebagai Kalawadi. It based on the kids' surprise to see lizard, that their reaction make lizard jumps so far. Ya, ini berdasarkan kenapa disebut sebagai Takada Lobang ya. Penamaan ini berdasarkan ya bagaimana anak-anak itu terkejut ketika melihat lizard, kadal, that their reaction makes the lizard jump so far, yang kemudian membuat reaksi si lizard itu, reaksi mereka karena melihat lizard, kemudian lizardnya jump, lompat so far, sangat jauh. The game resembles the action of hitting the lizard. The game pokoknya intinya Takada Lobang itu inspirasinya dari ketika anak-anak melihat ada lizard atau kadal ya di lubang, kemudian anak-anak tuh terkejut, kemudian itu membuat si lizardnya lompat gitu. Oh my god, wait, mana tadi? The game tools are in the form of round wood with a length of approximately 40 cm. Tools dari game tersebut itu adalah kayu ya, yang bentuknya bulat, panjangnya itu kurang lebih 40 cm, kira-kira 40 cm. Kemudian the bat ini untuk sebagai pemukulnya ya. Sebagai pemukulnya itu panjangnya 40 cm. Sedangkan untuk kayu yang dipukul atau di sini disebutnya sebagai lizardnya itu 10 cm. Jadi ada dua bilah kayu yang sebagai pemukul dan kayu yang dipukul. Kayu yang sebagai pemukul panjangnya 40 cm. And then yang dipukul itu 10 cm. Kemudian a hole with bricks on either side is lined up with a distance of approximately 5 cm. Kemudian ada lubang ya dengan bricks itu batu bata ya, di kedua sisinya yang dibariskan gitu ya. Kemudian jaraknya itu kurang lebih ya 5 cm.
The wood commonly used is jackfruit wood, ya. Kayu yang biasa dipakai itu kayu pohon nangka. Ya, dan seterusnya ya. Intinya gamenya tentang begitulah. Ya, I don't need to translate them all. Ya, ini kosakata yang bisa kalian baca ya. Untuk jarum detik disebutnya second hand. Untuk yang jarum apa? Jarum menit, jarum jam disebutnya short hand. Jarum panjang itu long hand. Ya, kayaknya udah dijelasin. Well, that's all. After that, you have to do your Google form. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.